Halo anak-anak Ibu kelas 8, kembali lagi bertemu dengan Ibu Risnawati Malau dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi dan salam sehat. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik. Nah, hari ini materi kita adalah materi yang baru. Kalau pada minggu-minggu sebelumnya kita belajar mengenai iklan, poster, dan slogan. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Sekali lagi, kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah, adapun KD kita pada hari ini adalah KD 39, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Nah, itulah tadi KD kita. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesudah pembelajaran siswa diharapkan mampu, ya. Sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian teks eksplanasi, yang kedua menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi, dan yang ketiga menjelaskan struktur teks eksplanasi. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, namun seperti biasanya, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu tadi pengertian teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, terlebih dahulu kita menyerahkan segala aktivitas kita, kehidupan kita kepada Sang Pencipta lewat doa-doa kita. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, siapa yang pernah mendengarkan teks eksplanasi? Pernahkah kamu mendengarkan kata itu? Atau apakah kata eksplanasi merupakan suatu kata yang baru bagi anak-anak Ibu? Ayo,
masih kata yang baru. Oke, baik, perhatikan. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai teks berita. Ya. Lalu pertemuan-pertemuan berikutnya kita membahas mengenai teks iklan, poster, dan slogan. Nah, hari ini kita kembali membahas teks eksplanasi. Jadi anak-anak ibu perlu ingatkan, pembelajaran kita selama kita nanti di kelas 8 semuanya berhubungan dengan teks. Oke? Nah, tadi ada anak ibu mengatakan bahwa eksplanasi itu masih merupakan kata yang baru bagi kami, Bu. Nah, tetapi sesudah kita membahas nanti, pasti di antara anak ibu ini mengatakan, oh itu, seringnya itu ku lihat, seringnya itu ku rasakan, sering itu saya saksikan, seperti itu kan? Oke, nah, teks eksplanasi adalah merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Fenomena itu sama dengan apa? Fenomena, bukan fenomenal. Fenomena. Tadi di situ dikatakan merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat. Sebab akibat. Ya, kalau kata sebab akibat mungkin kamu memahami. Ya kan? Ya. Suatu fenomena. Fenomena itu apa? Kejadian, ya. Baik itu peristiwa alam, ya, atau kejadian, fenomena, peristiwa, kejadian. Artinya baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Tujuan utama dari teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Fenomena ini kejadian yang terjadi di alam, peristiwa alam. Peristiwa alam. Jadi intinya bahwa teks eksplanasi itu adalah merupakan suatu teks yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena atau peristiwa alam. Kalau ibu katakan peristiwa alam, berarti terjadinya di alam. Dan perlu di sini kita garis bawahi bahwa kejadian itu bukan dibuat oleh manusia, tetapi terjadi secara alamiah, terjadi di alam. Itu dia. Adakah kejadian yang dibuat oleh manusia? Ada, misalnya kecelakaan, kan suatu kejadian ataupun peristiwa. Ya, tapi itu kan karena ulah manusia. Nah, tetapi teks eksplanasi ini, anak-anak ibu, sekali lagi, teks eksplanasi ini, anak-anak ibu, ini menjelaskan sebab akibat. Ya, apa yang menjadi sebabnya, lalu apa yang menjadi akibat dari suatu fenomena alam tersebut. Fenomena alam itu terjadinya di alam, dan itu bukanlah perbuatan manusia. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Pernah melihat tsunami? Ya, pada tahun 2004 yang silam, itu kan terjadi tsunami yang sangat hebat di Aceh. Udah lahir anak-anak ibu di situ? Iya, Bu. Udah kelas 6 SD pun. Oh ya, belum ya. Oke. Iya. Tsunami. Itu kan terjadinya di alam.
Dan itu bukanlah perbuatan manusia, ya, tetapi terjadi secara spontanitas dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Sehingga pada saat terjadinya tsunami pada tahun 2004 yang silam, ya, banyak menelan korban karena kejadiannya secara tiba-tiba, ya. Nah, pelangi, pernah dilihat pelangi? Iya, pelangi biasanya datang sehabis hujan, makanya ada lagu pelangi sudah hujan. Tidak ada lagu pelangi sebelum hujan, karena memang pelangi itu datangnya sesudah hujan. Nah, dalam pembelajaran IPA pasti kamu mempelajari ya pembiasan cahaya, ya. Dan itu kan terjadinya di alam dan tidak setiap saat, gitu dia. Jadi kalau dikatakan eksplanasi atau fenomena yang terjadi di alam, ya, itu tidak terus menerus, ya, terjadinya sewaktu-waktu, dan itu terjadinya di alam dan kita tidak mengetahui kapan itu akan terjadi, ya. 2 minggu yang lalu, ya, kota Medan diguyur hujan yang sangat deras dan disertai dengan angin puting beliung, ya. Dan itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Banyak rumah yang menjadi korban pada saat itu, termasuk di tempat ibu, ya. Dan itu disertai dengan hujan es, ya. Pada saat ibu keluar sesudah hujan reda, ibu lihat, loh, kok banyak bongkahan-bongkahan es seperti itu, ya. Siapa yang main-main melempar es batu, ya. Nah, ternyata angin puting beliung yang terjadi 2 minggu yang lalu itu disertai dengan hujan es. Nah, itu salah satu contoh dari teks eksplanasi. Jadi semua kejadian yang terjadi di alam, ya, dan kejadian itu, ya, tidak terus menerus, itu disebut sebagai teks eksplanasi. Jadi sudah paham ya anak-anak ibu? Di situ sudah ada ibu buat beberapa contoh, ya. Ya. Masih ada? Siapa bisa memberikan contoh yang lain selain yang ibu berikan? Tadi ibu sudah memberikan contoh teks eksplanasi itu tsunami, pelangi, angin puting beliung, ya. Ayo, siapa lagi? Iya, gunung meletus. Oke, bagus. Iya, baik. Berarti anak-anak ibu sudah memahami apa itu teks eksplanasi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah. Nah, kalau dikatakan ilmiah, ya, harus dikaji secara ilmiah, ya, seperti itu ya nak, ya, ilmiah, ya kan. Misalnya terjadinya tsunami itu kan kita harus mengkajinya secara ilmiah. Kenapa bisa terjadi? Itu bisa kamu pahami lebih dalam lagi dalam pembelajaran IPS, ya. IPS, ya, khususnya geografi ya nak, ya. Ya, kenapa tsunami itu bisa terjadi, ya kan? Nah, yang kedua logika, masuk akal, ya.
bahwa dari keterangan-keterangan yang kita kaji dalam bidang ilmiah tadi, secara ilmiah tadi, kita mencari beberapa pendapat, beberapa ahli ataupun pakar, ya, dan jawabannya itu logika, logis, masuk akal, ya. Oh, setelah kita baca terjadinya pelangi itu rupanya seperti itu kan dalam pelajaran IPA. Itu kan logika, ya. Nah, yang berikutnya objektif. Objektif itu bersifat apa adanya. Tidak ada rekayasa, tidak dibuat-buat. Objektif. Objektif, ya. Tidak ada rekayasa, seperti itu. Lalu berikutnya bukan teks eksposisi. Teks eksposisi itu kan menjelaskan, ya, menjelaskan proses pembuatan sesuatu, ya, misalnya tempe gitu kan. Nah, lalu bukan teks prosedur. Teks prosedur itu kan ada langkah-langkahnya, ya, namanya prosedur, langkah-langkah. Jadi ada tadi 5 di situ ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ilmiah, artinya kalau itu kita kaji secara dalam, kita mau mengetahui kenapa itu bisa terjadi, nah itu harus secara ilmiah gitu. Kita harus mengambil beberapa pendapat, beberapa orang pakar atau ahli di bidang itu gitu. Lalu logis, logika, masuk akal, ya. Lalu objektif, apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya, ya, objektif. Lalu bukan teks eksposisi dan bukan teks prosedur. Nah, itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi nanti kamu bisa membandingkannya dengan teks-teks yang lain, ya. Nah, yang berikut struktur teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini, pernyataan umum ini merupakan pengantar awal, ya nak. Pernyataan umum, ya. Lalu misalnya tsunami adalah ini, ya, bla 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 bla. Itu adalah dalam pernyataan umum. Lalu yang berikutnya itu ada deretan penjelas. Deretan penjelas, ya, ada kalimat-kalimat yang mendukung, yang menjelaskan nanti. Lalu yang berikutnya interpretasi, ya, interpretasi, ya, penilaian. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang berikutnya adalah interpretasi, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ini akan kita bahas lagi minggu depan. Nanti akan Ibu berikan seperti apa pernyataan umum itu. Ibu kasih contohnya dari teks eksplanasi itu. Nanti kita ambil satu contoh teks eksplanasi, ya, lalu Ibu membacakannya. Kita di situ menentukan yang mana pernyataan umum, yang mana deretan penjelas, yang mana interpretasi dan simpulan. Nah, sekarang Ibu hanya masih menjelaskan sekilas bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 4. Nah, kenapa kita nanti langsung masuk ke dalam contoh teksnya biar kamu lebih memahami, ya. Kalau kita ini disebut pernyataan umum dari teks eksplanasi ini. Oh, inilah deretan penjelasnya. Ini interpretasinya dan ini kesimpulan. Kamu pasti lebih memahami. Baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat dalam belajar walaupun sampai saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran daring. Ya, tahu belum bisa tatap muka. Baik anak-anak Ibu, sebagai penutup
Ibu akan memberikan pantun seperti biasa. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil nilai apa yang terdapat di dalam pantun ini. Makan pagi dengan ikan. Ikannya rasanya asin. Terima kasih Ibu ucapkan. Kalian sudah seksama mendengarkan. Pulang sekolah jalan kaki. Jalan kaki sampai ke depan. Kita akhiri dengan senang hati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa cepat pembelajaran tatap muka. Tetap semangat.